Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil muhtaramin, para alim, para saleh, guru kita semua Ki Haji Muhammad Taqiyuddin, Ki Haji Yusron Hussein, Sayyidil Walid Al-Habib Hussein bin Ali Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah perkenankan beliau selalu hadir bersama kita. Amin Allahumma amin. Ki Haji Ahmad Kosasi yang ganteng, yang berkacamata. Ustadz Kemal Idris, Ustadz Amin, Ustadz Palik, Pak Dewan, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya mengajukan pertanyaan kepada ayah. Pertanyaannya sederhana. Dalam benak saya, Isra Mi'raj itu ternyata judulnya rindu. Kata Epitamala begini: dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku. Ya ilah, ku menangis, nangisku karena rindu. Ku bersedih, bersedihku karena rindu. Rindu seluruh makhluk Allah untuk berjumpa Allah. Rindunya langit ingin berjumpa kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Jin ayat 1, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Saking ketatnya penjagaan langit karena Al-Quran mau diturunkan, rapat. Dalam berzanji diterangkan, wa dhahara 'inda biladatihi khawariq wa gharaib ghaibiyah irhasan linubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah fazidatis sama'u hifdhan wa rudda anhal maradatu wa dhawun nufusis syaitaniyah wa rajamat rujumun nayyirati kulla rajimin fi hali marqa. Langit karena Al-Quran mau diturunkan tutup rapat, sampai-sampai langit tidak mengerti Nabi Muhammad sudah lahir. Teriak langit, ya Allah, angkat Muhammad ke langit, aku ingin berjumpa dengan beliau. Ternyata teriaknya langit sebenarnya menandakan rindunya Allah kepada baginda Rasul. Makanya Kiai Yusron tadi bilangnya bukan maunya Nabi Isra Mi'raj mah, emang maunya Allah. Begitu tuh. Karena rindunya Allah ingin ketemu baginda Rasul Muhammad SAW, dijalanin. Dan ternyata begitu dilihat, nggak tahu saya ini tanyaan aja, pertanyaan, nggak tahu benar apa enggaknya. Mumpung ada ayah, hilokan, ada guru kita datang akan kasih pertanyaan. Ternyata Nabi pun rindu banget ketemu Allah. Subhanallah, luar biasa. Ini dia, ini langit ribut sama bumi. Kata langit, bumi, muliaan gua dibanding lu mah gua di atas, lu makan di bawah, diinjak-injak. Kata bumi, bagian baik diinjak-injak juga. Yang penting di bawah, di atas punggung gua ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Lambangnya Isra Mi'raj itu adalah oleh-olehnya sholat. Ternyata sholat itu merupakan rasa syauq, rindunya berjumpa dengan Allah SWT. Makanya awal gerakan sholat takbir Allahu Akbar. Dalam sebuah kitab Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan,
takbirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu adalah perlambang salamannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Nggak tahu nih bener apa orangnya ini. Iya kan. Nah, karena ini pertanyaannya nggak lama-lama gitu doang. Gitu maksudnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu doang pertanyaannya. Ayah. Nah, ini unek-unek saya. Wallah alam berapa enggaknya ya mohon dikoreksi. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, seluruh hadirin dan hadirat yang saya muliakan, para alim ulama. Kemudian semoga Allah berkahi umur dan kesehatannya kepada walid kita. Mudah-mudahan beliau adalah wasilah kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita doain beliau dengan umurnya selalu diberikan keberkahan. Kemudian mudah-mudahan beliau juga selalu mendoakan kita agar ilmu yang kita baca bukan sekedar membaca, tapi tafakuh, kita dalemin lagi. Karena saya tertarik, pernah ngomong sama Bapak Is, yang kita baca ini buku-buku yang jelas diterbitkan oleh orang-orang yang disunting di Al-Quran. Hadza sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana manittaba'an. Jadi ternyata saya pernah ngomong Bapak Is, di Islam ini ada dua ilmu fikih yang bisa kita pahamin sebagai penopang ibadah agar benar kepada Allah, tetapi mentah dalam aplikasinya karena nggak pernah merasakan sambungan sholat, sambungan sedekah, sambungan baca Quran yang menjambung kepada pemiliknya. Kan saya bilang, soleh itu tidak bisa didapatkan lewat baca buku. Banyak orang fakih, banyak, lihat aja tuh berhenti dari Departemen Agama, tanda tangan halal dan haram, duit banyak. Habis dengan duit itu hancur. Dulu mah sederhana mereka dengan pemilikan ilmu, kemudian ilmu itu diterapkan dengan baik, cari dekatnya kepada Allah. Jadi yang namanya Allah memberikan sholat ini hadiah, nggak usah cerita jauh-jauh. Sebelum ada sholat, Allah hadiahkan azan. Kenapa dimulai Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ini kalimat penuntun kita. Jangan sampai sholatmu ini tergambar oleh dirimu menganggap bahwa Allah seperti ini, seperti ini. Karena Allah al-wid, Allah fa'alul lima yurid. Kita belajar aja di sifat 20 aja nggak mampu wujud. Sekarang bisa nggak mengaplikasikan bahwa kita ini diperhatikan Allah sekecil apapun niat kita dalam pantauan Allah? Pertanyaannya, ilmu yang kita sepakati sudah sampai nggak ke Allah? Kenapa? Wal baqiyatus sholihat. Ingat, bukan masalah pahalanya. Yang punya Allahnya mana balik enggak? Ini permasalahannya. Begitu juga rumah tangga, udah disahkan oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Laqad akhadtum mitsaqan ghalidha. Ingat ini. Allah penyaksi, yang gembira Rasulullah. Kalau selama amanah Allah dibalikin lagi ke punyanya. Sekarang saya tanya, napas kita yang dikasih oleh Allah, dipinjamkan Allah, ada nggak yang balik ke Allah? Ada nggak perasaan hati kita yang bisa menyanjung Allah? Sanuri ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Ini dalam. Saya akan perlihatkan tanda-tanda kami. Ya, setiap fenomena termasuk di dalam diri. Makanya Allah memberikan unsnya, yaitu sholat. Kenapa? Karena standar orang benar di mata Allah, kalau sholatnya benar maka seluruh kerjaannya
kita berbicara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibukratan wa asila. Kalimat Rasulullah bilang, apabila engkau tidak terhalangi oleh apapun, tidak terkendala kebaikanmu, jangan pernah kamu mengatakan kau mampu berbuat soleh. Karena soleh milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Enggak, saya jamin orang baca buku bisa soleh, bohong. Soleh dalam anggapan dia, soleh dalam pengakuan orang banyak. Oh itu pinter, bohong. Yang pintar sama Allah adalah setiap bacaan kembali lagi rujuknya adalah ya Allah, aku belum sempurna, engkau yang sempurna ya Allah. Makanya Rasulullah setiap mendapat satu kebaikan yang intinya dekat dengan Allah, Allahumma hdini, Allahumma hdini, ya Allah. Ini hidayah yang gak gampang ini. Banyak kita sholat ngelamun, nyeselin nasib, meretes Allah, matematik sama Allah, akhirnya zonnya rusak. Makanya saya tertarik dengan Syekh Abdul Qadir. Kalau di sholat muni tidak jujur kepada Allah, nggak akan tumbuh kesolehan. Karena asal muasal berdialog dengan Allah adalah jujur, kita salah. Kata apa yang dikatakan Rasulullah lewat sirul asrar, wujuduka dzambun. Melihat bini ada keselnya, lagi ada maunya, semangat, baik banget. Giran tukar pikiran sama bini, ujungnya bini memang duit melulu. Iya, kenapa? Maaf, saya pernah ngomong ini berkali-kali. Perempuan itu pekerjaannya dipilihkan Allah. Kenapa hianat? Dari kasur itu seumur hidup tuh kasur, dapur, sumur, itu kerjaannya dipilih Allah. Ini enggak. Ya lama-lama aku jadi babu terus, anaknya dicubitin. Ini kalau mau berbicara ilmu adalah bagaimana bacaan kita ini menyadarkan kita bahwa kita nggak pernah mampu memahami Allah. Memahami Rasulnya bingung. Di tingkat mana? Kewalian. Wali itu nggak pernah kerja kayak kita, duduk aja sudah. Tawakalnya sama Allah hebat, luar biasa. Tamunya 500 setiap orang, 50.000, 100.000, 500.000 kali itu. Tapi enak, hatinya sudah memilih Allah, nggak butuh ya Allah. Ini cuma kebaikan. Dibawa ke pasar tuh duit sebulan. Orang kiai-kiai yang datang ke saya mau pasir, suzon begitu. Wah, ini orang kaya. Dia dikayakan Allah dan ilmunya mampu mengatur rahmat Allah. Lah kita, lah dikasih napas pagi-pagi aja udah ngepul rokok puas, nasi uduk, terus ngehayalnya panjang banget. Kalau aku. Ini dia yang bilang, Rasulullah mengatakan umatku rusak tulal amal wa idoatal mal wa kasratas. Mintanya banyak banget. Sekarang ilmunya cuman seupil. Yang mau diturunin Allah selapangan bola. Kira-kira mampu nggak tuh ilmu menopang rahmat Allah? Kang Heri saya tanya, satu hari udah bener nggak sama matanya? Ya, makanya dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semua tiap hari Allah tutus tamu ke perasaan kita, nggak usah Allah berat. Ini baru bini ngomong soal duit udah satu hari itu mateng aja stres. Kayak kepiting direbus, merah. Megang ini salah, megang itu salah, ketemu bini berantem lagi. Astagfirullah, itu bulan haram lagi. Tanya besok kalau berantem mau bini, tanya kita berantem bulan apa ini? Gitu. Oh bulan yang sah buat berantem boleh. Misalnya Saban boleh berantem. Ya bukan bulan haram, berantem aja sebanyak-banyaknya. Kan kalau orang banyak berantem ujungnya kan berhenti.
Ya coba kalau berantemnya tanggung-tanggung, besok berantem lagi. Ya. Nah kita mau bini kita kayak gitu. Kenapa? Tumpul memahami rumah tangga yang dilahirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi sholat itu ketika takbir Allahu Akbar, ini kalimat tauhid yang hebat kata Rasulullah. Apabila kau tidak terhalang oleh sesuatu pun, duitmu mengucur kepada orang yang berhak, ilmumu sampai kepada orang-orang. Kemudian satu, kau jangan pernah membesarkan dirimu. Tetap Allah yang terbesar. Makanya saya bingung sama orang-orang di YouTube, orang-orang membaca buku yang nyontek semua, termasuk kita Pak Faiz, nyontek kitabnya orang soleh. Wah kalian paling pintar, apalagi Ibnu Athaillah. Wah ilaha illallah, Ibnu Athaillah fihi ma fihi lagi, masya Allah. Jalaul Khatir lagi. Wah kelas berat semua. Prakteknya mana? Contoh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tamu-tamu sebelum Rasulullah datang, kelas mana kita yang bisa mau didatangin Rasul, saya tanya. Apa kelas kita yang datangin Rasul? Nah, belum pantas. Kita sering marah-marah anak, sering gerutu dengan apa? Qasam Allah, pembagian Allah. Amtahsudun nas alama atahumullah. Sampai saya Abdul Qarim mengatakan, jangan pernah kau utik-utik pemberian Allah pada orang lain. Puaskan dirimu dengan pembagian Allah, itu udah terbenar. Karena begini loh, Pak Faiz dikasih 1 miliar 1 hari. Kira-kira laganya kayak apa tuh Pak Faiz? Ngeri. Ya, saya lebih senang gak punya duit tapi punya Allah. Itu yang bagus. Karena gini loh, Allahul Mughni. Ingat, Rasulullah tuh pernah ngomong, ya Allah, kau ciptakan orang bertaat kepadamu, 2 orang yang tidak pernah terkalahkan kekayaannya, yaitu Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Terus 2 orang dari orang kafir kau lebihkan rizkinya. Siapa? Fir'aun dan Namrud. Terus Rasulullah bingung. Allah tahu apa yang dibingungin Rasulullah. Ya Allah, turunanku seperti apa? Ini wanita hebat nih, Nabi kita hebat nih. Tahu-tahu Rasulullah, aku akan angkat derajat turunanmu dengan caraku. Dia akan kaya dengan cara. Ingat itu. Makanya maaf, Saleh Tanggul, ya Abah. Itu masya Allah sama saya Hamid itu gak ada perlu duit lagi, duitnya dikasih ke orang, nyenengin orang, indah khol surur. Ini lah kita aja pelit sama doa. Misalnya maaf nih, Kang Heri masalah, belum stabil ekonomiku ya Allah. Terus datang dilintasin oleh Allah, Mas Pak Zulfa, kok aku minta kenapa bukannya Pak Zulfa yang hadir? Itu tugas. Itu tugas, biarkan Allah yang membahagiakan kita. Ukuran kebahagiaan kita apa sih? Otak. Jalan-jalan, makan, sedekah. Oh begini sedekahnya. Oh orang kaya, ya malu sama Allah. Itu pinjaman Allah. Betul nggak? Maka ada sholat di sini agar nyimbang. Salahnya kita taslimnya waktu sholat masih persepsi kita. Makanya kata saya belum hadir, utrukir rusuma. Tinggalkan gambaran-gambaran dirimu yang mengkonter Allah. Jangan seperti air yang dari kali, dari cemberan terus ke kali, ngalir ke muara. Rasakan itu. Tetap kita punya eksis di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan pernah mengakui eksis kita di sana. Karena begini loh, kebaikan itu kalau dibimbing Allah asik, nggak ada fistetnya, ngalir kayak air, bahagia aja sama Allah. Makanya saya pesan sama Pak Faiz, latih Pak Faiz terus hikmat pada santri, tunggu nanti kedewasaan Allah kasih. Nanti kalau udah dewasa, jadi kayak Rasul itu, sayang sama santri, didoain ya Allah, semoga penerus saya soleh. Bukan banyak duit, soleh. Kenapa?
Karena antara orang soleh dengan banyak duit ini maaf ya, ma ja'allallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ini penting. Ini benar-benar. Kalau sama Allah jangan ada dua, satu. Ya Allah, saya pengen ngajar tapi pengen dunia. Ini yang bahaya. Makanya kiai-kiai ini kesalahannya, maaf, dulu waktu dia belajar sama Allah dia dapat. Begitu dia ceramah ke sono kemari, ujungnya melintir semua. Ngepot gitu. Iya, digantikanlah Allah. Makanya kita berkata, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ada satu pesan, jangan pernah mengkaitkan apa-apa yang sifatnya makhluk dibawa ke Allah. Makhluk itu salah satunya, maaf, yang saya bilang tadi, tamu kita pertama datang gara-gara bini, datang dari Allah tamu, bikin sebel satu harian, marah terus, emosi terus maaf, begitu dia keluar idenya, wah nggak mungkin duit turun dari langit. Akhirnya sajadahnya ditinggal, akal-akalan dia. Contoh, siapa yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelek. Kenapa saya bilang? Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga tauhid, dikedepankan tauhid, sementara apa yang dipunya dibalikin lagi ke jalur Allah Subhanahu wa taala tanpa menyengsarakan dia. Itu yang benar. Makanya salah satu terjemahan halal, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halal buktikan. Kalau kalian percaya dengan kalimat ini, ayo masuk sama saya. Itu maaf, periuk isinya bisa 10 orang masuk. Dia airnya golak masuk di dalam karena yakin dengan kalimat ini. Nah, kalau engkau mengumandangkan azan penuh dengan hatimu, karena Rasulullah mengatakan arihna ya Bilal, dengan azan arihna ya Bilal, istirahatkan kami, tenangkan kami ya Bilal dengan azanmu. Ternyata apa kalimatnya bukan main-main itu. Ya kita jadi azan kagak lulus, bagaimana sholat? Hayya 'alal sholat. Ayo, Allah ajak untuk benar. Ya, untuk benar. Hayya 'alal falah. Bahagia. Dengan apa sih? Nah ini dia bahagia seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai apa yang dikatakan apa Syekh Abdul Qadir Jalali qaddasallahu sirrah, ketika makomnya sudah di titik terakhir namanya zakiyun, bukan wali. Wali itu amalannya ya wadud, makanya pesonanya tinggi. Ya, wah kalau udah pakai ya wadud ngeri saya nggak mau kasih sama Pak Faiz. Oh enggak juga kasih samping saya. Bahaya. Apalagi udah tingkat begini ya wadudnya, wah jangan dah. Saya menemukan ada satu makom yaitu zakiyun. Zakiyun ini bukan wali. Orang-orang yang kurban kepada Allah Subhanahu, ditanggalkan mahkota kewalian. Ya Allah, tidak berguna buat aku ini. Aku hanya ingin dekat denganmu. Makanya mukasyafah seorang wali terbatas. Tapi mukasyafah seorang ihsan kapanpun hidup. Lagi duduk begini keluar kasyafnya, jebol jalan ke Allahnya, gampang. Ini yang dibilang kata Rasulullah, seorang kalau sudah matanya diminati Allah, kepalanya sudah diminati Allah, punggungnya sudah diminati Allah, kalian sholat 1000 tahun tidak akan mengalahkan duduk dengan satu detik dengan kekasih Allah. Kenapa? Kalau dia lupa nanti di akhirat tentang siapa di belakang dia, Allah ingatkan, karena Syekh Abdul Qadir pernah mengalami hal itu. Syekh Abdul Qadir dikagumin seorang penjahat. Penjahat itu cuma tertarik dengan pasir-pasir yang terbang di belakang sendalnya. Ya Allah, siapa dia ya Allah? Begitu ikhlasnya dalam agama, sampai terakhir hilang beliau.
Begitu berapa bulan kemudian meninggal. Kemudian kuburannya pas yang dilalui ada Sabul Qadir Jalani kada selesai. Begitu duduk, begitu dia sampai, itu apa? Kakinya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya Allah, ada apa ini ya Allah? Itulah manusia. Ini hebatnya saya senang sama Allah gitu. Allah itu pengingat yang terbaik. Makanya saya bilang, kita ini baca buku tapi nggak pernah merasakan rasa Allah yang paling jujur di hati kita. Itu baru awal ilmu. Itu baru awal ilmu laduni. Ya, baru awal ilmu hikmah. Wa may yu'tal hikmata laqad. Kehebatan laduni ini begitu informasi subuh sebelum turun di Baitul Ma'mur, dia sudah ambil informasinya. Inilah hebatnya Haidir alaihi salam. Dia pasti tolong orang itu dengan cara dia. Ini saya senangnya. Mereka mampu merekayasa satu amal, tapi Allah ridho. Kita udah tasbih sampai menyon-menyon, berbusa. Yang ada setan lu yang datang. Betul nggak? Wah, di kamu pelaso, ini soleh, setan. Belaga soleh. Ingat saya belum Qadir Jalani waktu dia buka puasa. Datang iblis dengan tandingan makanan. Salahnya iblis, dia pakai talenannya adalah emas. Oh, nggak digubris sama Syaikhul Qadir Jalani. Sampai menit injury time mau beduk, didiemin sama Syaikhul Qadir Jalani. Wahai anakku, kenapa kau tidak ambil sajian kami? Tidak, karena kakekku mengajarkan kalau Jibril membawa makanan pasti taleman ini taleman tradisional. Tuh. Nah kita baru jadi kiai, pejabat datang ke rumah, layanin, peang. Lihat tuh, salah satu gagahnya Abah Anomnya ini. Saya dulu paling senang dengan Abah Anom karena akan disunting jadi seorang wali. Kenapa? Gara-gara ke DPR, ke MPR, ditinggalin santri, mati. Ini malu. Karena saya pernah ngomong sama Bapak Is, kalau hobi ngaji dari asar ke maghrib, jangan pernah tinggalin jadwal itu. Karena apa? Malaikat sudah ada di kamar itu. Coba-coba istiqomahnya dipotong, sakit, pegang, pasti sakit semua yang megang dia. Ini kelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tertarik dengan bahasa Bapak Is tadi, salaman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya bilang, ketika kita takbir 3 alif berjejer. Alif Allah, alif Ahmad, alif Adam. Jadi satu. Kenapa? Adam adalah mewakili ruh jasad kita, syariat. Kemudian syariat bergabung dengan batin, maka jadi ma'rifat. Ma'rifat jangan coba-coba seperti Ar-Razi di YouTube. Waduh, nyontek loh, praktek. Hikmah itu apa? Hikmah itu nggak bisa yang diomongin. Toto saya bacain doa seseorang, ya Allah bahagiakan dia. Dia nggak tahu ini hikmah. Kenapa? Mengambil pahala cepat kepada Allah Subhanahu. Ini yang saya bilang. Jadi maaf ya, alhamdulillah lah ya kita belajar membedah buku-buku orang soleh. Saya bilang, saya bukan orang soleh, tapi saya coba mencintai orang soleh. Walaupun saya nggak bisa jadi orang soleh, saya udah upayain nggak bisa. Kenapa? Banyak yang tidak jujur ketika saya soleh. Banyak yang tidak jujur ketika saya mengabdi dengan agama. Kenapa? Jujur aja dulu waktu muda itu berantem saya pulang. So, mau nerima amplop orang. Bu, doain saya besok ngajar dapat rezeki. Bukan ini yang saya minta. Kenapa Bu saya tolak? Karena ibu ngasih 200.000, Allah ngasih 2 juta. Jauh lah. Begitu jalan, waduh tuh setan di dada. Oh, munafik loh. Gak doyan duit loh. Berantem sampai keringet dingin Pak. Sampai rumah saya diem. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Terima kasih. Ini ternyata laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini dimulai dari saya begitu. Karena para alim ulama mengatakan siapa yang mendawamkan ayat ini haram mati sebelum dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman pada prakteknya
Kita sanggup nggak melalui tamu hati kita yang tiap hari ini loh. Tiap hari dicukil hati kita oleh Allah. Husnuzon kita berubah lagi jadi nggak beres. Ini yang penting. Jadi semua ibadah ukurannya adalah sholat. Kalau udah sholat benar, maka zakatnya benar. Ya, zakat orang Islam itu 2,5%. Zakatnya orang Islam 100%. Karena haram buat dia menyisakan membandingkan Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya senangnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah nggak pernah sakit hati? Kenapa Rasulullah kuat dengan kemiskinan? Karena girang sama Allah. Maka beliau wajar dikangenin oleh Allah. Bapak Is bisa begitu, kangen tuh Cirebon rame tuh Bapak Is itu. Ya Allah, itu pesantren yang ntar, Pak, saya bangun ini. Tunggu. Karena apa? Kalau orang udah sama Allah semua akan mudah. Cuma tolong, kemudahan ini jangan sampai kata Syaikhul Qarin memalingkan diri kalian. Tetap konsisten sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Selama seumur hidup saya nggak pernah menjual belikan agama saya. Saya ikhlas. Dari TPA sampai ngajar, saya coba, Allah yang jamin saya, alhamdulillah. Saya punya rumah, punya mobil 2, sombong ya. Sombong udah. Motor 3 berjejer. Tuh. Duit tiap hari ada. Cuman bagusnya istri saya lolos lagi ke jalan Allah. Saya mau ngomong aja, hebat. Saya diajarkan miskin, nggak memiliki apa-apa kecuali itu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Ismatu amrina. Pokok permasalahan hidup itulah agama. Kan? Mandi agama, tidur agama, ngobrol agama. Maka kata Rasulullah, aku tidak menuntut kalian memberikan hadiah kepada aku. Tuh bahasa Nabi. Yang aku pengen kan, engkau bawa orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Ini tujuan ngaji ini. Makanya baukem, baca buku tetap jalan. Riyadho juga jalan. La ilaha illallah. Jangan pakai Syaikhul Qarin dulu, pakai biasa-biasa dulu. La ilaha illallah itu. Karena gini loh, saya tertarik dengan bahasa Ahmad Rifai. Idza kana yaumal qiyamatina dan munadi akhriju minan nari man qala la ilaha illallah walau kana mithqala habatin min khardalin. Ini kalau ada Buya Sakur saya hantem ya. Kalau ada Buya Sakur saya hantem. Karena dia pengen ikut riadonya Syaikhul Qadir Jailani, tapi nggak boleh. Syaikhul Qadir nggak pernah seperti itu. Karena beliau mengatakan, saya nggak percaya orang la ilaha illallah bisa masuk surga. Itu kapasitas dia, jangan berbicara kepada orang umum dong, kasihan. Padahal ada kemurahan Allah. Siapapun di dunia pernah ngomong la ilaha illallah di antara 100 ikhlas, maka masuk surga. Makanya lazimkan la ilaha ini enggak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya hitung ya 20 kali, besek. Sekeringatan dong. La ilaha illallah. Maka kata Syaikhul Qadir, ketika kamu tidak puas dengan suaramu, kencengin. Biar hatimu hidup. Ini enggak la ilaha illallah itu. Ya, taruhan ya. Yang diajak zikir 300, 400 sampai 1000 ngantuk kan? Nah, tahu aku udah terakhir baru sadar, wah, mau habis. Percaya nggak? Itu dia tuh setan kita tuh Pak. Makanya nggak ketemu Allah terus. Ngaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mana? Kalau dia udah ketemu Tuhan, pasti baik. Nggak mungkin hianat. Nggak mungkin dia berlebihan, pasti sederhana. Tuh. Kata-katanya akan dipakai orang banyak. Makanya saya bilang, sholat ini kita perbaiki. Minimal katanya nih, upaya menggapai ampunan bulan suci Ramadan. Orang di Rajabnya ngaco, puasa kagak, sholatnya belentang-belentok. Ya,
Terus di sabannya lagi, apalagi ini semua sabannya cuman disepakati mui baca Yasin 3 kali, doanya banyak banget. Ya Allah, semoga tahun ini dihapus. Dosanya enak aja lu, Yasin 3 kali murah amat. Maka dikeluarkanlah oleh Hasan Hussein hadis, siapa yang menyempatkan di nisfu Sa'ban hadir kepada Allah dengan 100 rakaat, ya, Allah akan jawab semua permohonannya. Paling kecil adalah adanaha maghfirah, paling receh. Ya, saya tanya, ulah, iya receh. Bagaimana dia nggak belajar di Rajab, nggak belajar di Sa'ban, bagaimana mau sukses? Yaumul hasad. Di Ramadan itu sudah hasil panen kita. Kesalahan kita di Rajab nggak hadir, bagaimana? Nggak ada yang ditanam. Terus mau perhatiin apa di Sa'ban? Oh, tanaman kita ada yang miring, kita benerin. Oh, amal saya kemarin riak, dibenerin. Oh, apa istri saya kurang bijak, benerin. Kenapa? Kalau udah bener, Allah ada di situ. Gak usah cari jauh-jauh, kamu hutan-hutan, wah ilah. Itu Halwati tuh di Sulawesi, wah ke hutan, lah ketemu genderuwo loh, bukan ketemu Allah, ujungnya dukun, kakak saya, dukun. Karena gini loh, saya sudah bingung sama orang yang datang sama saya gitu, aneh gitu. Ya Allah, datangkan orang yang sukses ke rumah saya, bukan orang yang masalah. Ternyata masalah dulu. Pak Haji, saya kehilangan sepatu kelap perempuan. Udah 6 bulan Pak Haji. Saya ketawa, mana mungkin doa saya diterima sama Allah, urusan sepele. Begitu dia mau pulang saya sedih. Ini umat Rasulullah. Sini Bu, duduk. Ibu yakin gak dengan ya Hafid? Ya Hafid baca 100, terus baca surat Luqman, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin 19 kali. Aneh nih. 2 hari bawa itu sepatu kelatnya. Allah, secepat itu kerjamu ya Allah. Ini saya senangnya di Sabtu Qadir begitu. Kerjanya efisien. Nah, datang ulama, Bapak saya mau nanya bagaimana sih tolak taubat. Oh, kudu begini. Wah, galak banget. Ya. Jadi mudah-mudahan sholat kita pelihara, dan itu kebutuhan yang utama kepada Allah Subhanahu. Buang dulu semuanya. Kalau udah sholatnya ada jujur, ada rasa Allah, nah belum lahir rasa Allah, bohong, nggak akan dia ilmunya mentah. Tapi kalau ada rasa dari Allah, dimanapun kita duduk akan dihadirkan kenyataan Allah. Ini loh, anak ini belum makan dari pagi. Tuh, kita bisa tahu itu. Apa yang kamu bisa lakukan buat anak ini? Ini orang mau mati. Bagaimana kamu menguatkan hatinya untuk ta'alluq kepada Allah Subhanahu? Ini sering saya temuin kayak gini. Ya Allah, ini pelajaran buat saya semua. Ya Allah, terima kasih. Ternyata Rasulullah itu hebat. Momen apapun, sekecil apapun, beliau tidak pernah meninggalkan itu. Konsentrasi terus. Banyaklah contohnya dari Rasulullah. Maka Rasulullah cuma mengatakan, apabila kau tidak terhalangi dengan apapun, itu ada di sholat. Allahu Akbar. Bukan kita yang besar, Allah. Kalau ibu-ibu bisa melayani suami, Allahu Akbar. Jangan nuntut apa-apa kepada suami. Minta disayang, minta dilayanin, salah. Cukup yang melayani kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan yang paling hakiki, ya. Tuh ilmunya sampai kepada istri kita. Amin, amin. Jadi mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi Bapak Is, sholat inilah ya satu lambang kerinduan Allah kepada hamba. Mudah-mudahan ketika rasa rindu Allah ini ada di hati kita, maka insya Allah kita akan lebih merindui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rindu lewat baca Quran, rindu melihat anak yatim, ya, rindu berkhidmat kepada agama, rindu melayani anak-anak kecil. Subhanallah. Mudah-mudahan
Inilah unsur agama yang tumbuh kembang yang membuat kita dekat kepada Allah dan Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Ini saja. Mungkin nanti ada evaluasi lagi lah ya. Saya senangnya nih para muallim semua nih ngomong lah gitu. Biar nanti itu ilmu-ilmu itu jelas. Oh, tujuan rumah tangga itu apa? Nggak ada tujuan rumah tangga nggak kaya, bohong. Kalau kaya laganya tuh emas, sosialita, ya ini loh. Ngeri. Terus maaf, sodakonya tuh ria. Oh ini loh sebesar loh. Nah, ya di rumah tangga ada Allah dan Rasulullah, itu lebih hargai. Jadi besok mau marah seorang istri, tahan. Karena maaf, insya Allah rumah tangga akan sangat dilayani Allah kalau kita punya pasangan yang seperti itu. Ya, jadi besok kita ingat bahwa kita sudah mengangkat sumpah setia kepada Allah. Tolong jangan sakiti pasangan kita. Ya, balikan kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ini kurang saya kepadamu. Bukan istri saya yang jelek, saya yang jelek kepadamu. Maka tambahkan pengetahuan agar saya tidak jelek kepada istri saya. Amin. Ya, ini saja. Mohon maaf ya, tujuan saya ini karena dipancing. Ngapain banget mancingnya nih. Ini kalau saya kedalamin lagi nggak selesai nih. Wah, dalam banget sampai subuh ntar. Ya, kasihan biasa melek sih. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa dievaluasi, ya. bisa didalami lagi gitu. Mudah-mudahan hanya Allah yang bisa menghadiahkan itu kepada hadirin dan hadirat, bukan saya. Ya. Semoga semua apa yang ada tanggung jawab kita dengan inayah Allah dan keberkahan Nabi Muhammad, kita lulus ya, menjalankan semua tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihada. Astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya mulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadl kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغله ومن العمر أسعده ومن الوقت أطيبه ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن اللطف أنفعه ومن الرزق أوسعه. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna syahra Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من نور الذات وسر السار في سائر الأسماء والصفات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الوراء السجية، واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.